Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Materi apakah yang akan kita bahas di video kali ini? Jeng 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 jeng. Senyawa hidrokarbon. Nah, di senyawa hidrokarbon ini nanti kita akan bahas 4 poin. Yang pertama, pengertian senyawa hidrokarbon. Yang kedua, senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Yang ketiga, isomer senyawa hidrokarbon. Dan yang keempat, reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Maaf, kepalaku mengganggu. Leherku. Oke, tapi di pertemuan kali ini kita cuma akan membahas poin pertama, yaitu pengertian atau definisi senyawa hidrokarbon. Next. Nah, definisi senyawa hidrokarbon. Di sini kita akan bahas 6 poin, yaitu sejarah perkembangan, identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Yang ketiga, sumber senyawa organik atau senyawa karbon. Keempat, kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Kelima, posisi atom karbon. Dan keenam, penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, sejarah perkembangan senyawa organik. Zaman dahulu kala, pada mulanya senyawa hanya digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan anorganik. Nah, keduanya ini yang membedakan hanya sumber asalnya. Kalau organik berasal dari makhluk hidup, senyawa anorganik berasal dari benda tak hidup. Hingga pada tahun 1827, lama amat sudah nih, Friedrich Müller mampu membuat senyawa organik dari senyawa anorganik sesuai reaksi berikut, yang dimana ini senyawa amonium sianat yang merupakan senyawa anorganik direaksikan dengan perak klorida ternyata menghasilkan urea yang merupakan senyawa organik. Jadi, senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup itu sudah tidak betul lagi, ya. Jadi ini teorinya sudah terbantahkan. Next, yang kedua. Belum ya. Jadi, yang membedakan senyawa organik dan anorganik adalah ada kestabilan terhadap pemanasan, kelarutan, titik lebur dan titik didih, struktur dan jenis ikatan. Yang dimana senyawa organik ini dia mudah terurai atau berubah strukturnya ketika dia dipanaskan. Sedangkan senyawa anorganik dia stabil terhadap pemanasan. Nah, kemudian kelarutannya umumnya senyawa organik ini sukar larut dalam pelarut polar. Pelarut polar itu contohnya air. Nah, tetapi mudah larut dalam pelarut non polar. Jadi misalnya kayak minyak yang dilarutkan dalam air, dia kan agak sulit larut tuh, bahkan nggak larut sama sekali. Nah, kemudian senyawa anorganik, dia mudah larut dalam pelarut polar. Berdasarkan titik lebur dan titik didihnya, umumnya senyawa organik itu titik didih dan titik leburnya itu rendah. Sedangkan senyawa anorganik ada yang sangat tinggi, tapi ada juga yang sangat rendah. Berdasarkan strukturnya, senyawa organik memiliki rantai atom karbon. Makanya senyawa organik disebut juga dengan senyawa karbon. Sedangkan senyawa anorganik dia tidak mempunyai rantai atom karbon. Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa organik itu berikatan kovalen. Sedangkan senyawa anorganik dia memiliki ikatan ion atau ikatan kovalen. Next. Ini baru yang kedua. Yang kedua ini adalah ada satu contoh mengenai percobaan untuk mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Jadi misalnya ada sampel nih, dipanaskan, terus disumbat, kemudian dialirkan melalui selang kecil ke air kapur ini. Jadi sampelnya ini ternyata menghasilkan titik-titik air. Titik-titik air ini kenapa bisa kita tahu itu adalah air? Karena dia mengubah kertas kobalt menjadi warna pink. Air ini kan lambang unsurnya adalah H2O. Berarti di situ sudah ada senyawa hidrogen dan unsur hidrogen dan unsur oksigen. Sedangkan airnya ini berubah menjadi keruh. Ini menandakan adanya gas CO2. Jadi ini sudah menandakan adanya senyawa karbon dan oksigen.
Jadi ini salah satu contohnya untuk mengetahui bahwa senyawa itu mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi nanti kita akan contohkan saat pembakaran senyawa organik. Jadi kalian juga bisa lakukan di rumah ya, asal bukan yang lain yang dibakar. Kemudian yang ketiga, sumber senyawa organik atau senyawa karbon. Nah, senyawa organik bisa berasal dari tumbuhan dan hewan. Kemudian berasal juga dari batu bara, kemudian dari gas alam dan minyak bumi. Oh iya, sekedar info, minyak bumi itu warna aslinya hitam pekat seperti ini ya. Sebelum dia disuling menjadi bensin, minyak tanah, aftur, dan lain sebagainya. Jadi dia itu awalnya minyak bumi itu hitam pekat. Oke, next. Yang keempat, kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Yang pertama, dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan atom lain. Mengapa bisa 4? Nah, jadi di sini atom C ini bisa berikatan dengan 4 senyawa atau atom lain. Ya, berikatan 4 dengan atom lain. Jadi karena atom C itu memiliki nomor atom 6. Mana konfigurasinya adalah 2 dan 4. Berarti elektron valensinya atau elektron terluarnya adalah 4. Jadi kalau kita contohkan, gambarkan, jadi atom C ini mempunyai 4 elektron valensi. 4 elektron valensi inilah yang digunakan untuk mengikat 4 atom lainnya. Nah, misalnya ada hidrogen. Hidrogen inilah yang masuk mengisi 1. Sini juga 1. Kemudian juga 1. Kemudian juga ini ada 1. Ingat ya, hidrogen itu elektron valensinya cuma 1. Nah, sehingga yang sepasang inilah yang membentuk satu ikatan tunggal. Selain itu, selain berikatan tunggal dengan atom lain, atom karbon juga dapat berikatan dengan sesama atom karbon dalam membentuk rantai yang bervariasi. Jadi di sini atom karbon bisa mengikat satu atom C yang lainnya, atau atom C yang ini bisa berikatan 2 dengan atom C lainnya, sedangkan yang ini bisa berikatan dengan 3 atom C lainnya. Nah, sedangkan yang ini bisa berikatan dengan 4 atom C lainnya. Sini 1, 2, 3, 4. Oke, selain itu, selain ikatan tunggal, nanti kita juga lihat ternyata atom C karbon itu bisa berikatan rangkap dengan atom C lainnya. Jadi ada atom C bisa berikatan rangkap 2 dengan C juga bisa berikatan rangkap 3. Karena di sini sudah 2, berarti atom C yang ini masih ada 2 ikatan yang kosong. Nah, sedangkan ini sudah 3 ikatan, berarti sisa 1. Ini C-nya kan harus 4 tangannya ya, seperti ini. Maka di sini juga sisa 1. Nah, di sini nanti atom lainnya. Oke, next. Oh iya, kalau kalian nggak ngerti penjelasan ibu atau bingung, silahkan isi pertanyaan di kolom komentar. Nanti ibu akan buatkan video balasannya. Oke, materi selanjutnya adalah posisi atom karbon. Nah, seperti yang tadi, bagaimana posisi atom karbon? Di sini ada yang namanya atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Apa atom C primer itu? Atom C primer adalah atom yang mengikat satu atom C yang lainnya. Jadi misalnya ada senyawa yang ini nih. Ini C, 1, 2, 3, kemudian berikatan C. Ini ada H, dan H. Ini bisa juga kita tuliskan menjadi, kalau ditulis lebih ringkas ya, biar nggak membingungkan ini ikatannya, C dan CH3. Oke, maka CH3
ini adalah atom C primer karena dia mengikat satu atom C lainnya. Kenapa ini belum termasuk atom C primer? Karena atom lainnya di sini kita nggak tahu yang dia ikat ini atom apa. Ya, kalau ini kan sudah pasti 3 tangan yang mengikat hidrogen dan yang satunya mengikat satu atom C. Berarti ini adalah atom C primer. Sedangkan atom C sekunder ini, yang tengah ini adalah atom C sekunder. Jadi misalnya ini C, ini ada 2 hanya ya, 1, 2. Kita tuliskan aja biar lebih ringkas, CH2, kemudian C dan C. Ini C. Nah, ini yang merupakan atom C sekunder adalah yang di tengah karena dia mengikat 2 atom C yang lainnya. Sedangkan 2 atomnya itu sudah terisi dengan hidrogen. Kalau yang ini kita belum tahu dia senyawa atom C apa karena dia 3 ikatannya masih kosong. Nah, kemudian yang selanjutnya ada atom C tersier. Waduh, lidah udah kelipat-lipat. Atom C yang mengikat langsung 3 atom C yang lain. Jadi atom C tersier seperti ini. Ini C, dia mengikat 3 atom C yang lainnya. Berarti ini karena dia sudah mengikat 3, di sini ada 1 hidrogen. Maka yang merupakan atom C tersier adalah yang di tengah karena dia mengikat 3 atom C lainnya. Oke, next yaitu atom C kuartener. Dari kata kuartet ya, artinya 4. Atom C kuartener ini dia mengikat 4 atom C lainnya. Jadi di sini ini atom C kuartener yang dimana dia mengikat 1, 2, 3, 4 atom C yang lain. Biar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Oke, tunjukkan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari senyawa di bawah ini. Di sini ada, ini nanti kita akan pelajari juga apa nama dari senyawa ini. Oke, tapi sekarang jangan dulu ya. Kita cuma mau menentukan yang mana atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini ada atom C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Oh iya, ini juga penomorannya nggak asal ya. Nanti juga kita akan pelajari bagaimana bisa nomornya seperti ini. Nah, di sini kira-kira yang manakah yang merupakan atom C primer? Jadi yang pertama C primer. Masih ingat? Atom C primer, atom C yang mengikat 1 atom C lainnya. Berarti ini sudah ini seperti contohnya yang ini adalah atom C primer karena 3 sudah diikat dengan hidrogen. Kemudian satunya dia berikatan dengan atom C yang lainnya. Sama dengan yang ini adalah primer karena dia mengikat 1 atom C lainnya. Ini juga adalah primer, dia mengikat 1 atom C yang lainnya. Kemudian yang mengikat satu lagi adalah ini, atom C. Oh iya, nggak semua CH3 itu adalah atom C primer ya. Jadi misalnya CH3 tapi berikatan dengan Cl. Nah, Cl ingat ini adalah Cl, atom Cl, bukan karbon. Berarti CH3 yang ini bukan atom C primer. Oke? Next. Atom C primer selanjutnya adalah yang ini, nomor 7. Kemudian yang nomor 8. Karena dia masing-masing mengikat 1 atom C lainnya. Berarti yang merupakan C primer adalah atom C nomor 1, 9, 10, 11, 7, dan 8.
Oke, yang kedua adalah sekunder. Sekunder ini masih ingat dia mengikat dua atom C lainnya. Berarti dua atom lainnya adalah hidrogen. Berarti ini adalah CH2. Kenapa? Karena dia mengikat dua atom C yang di kanan dan kirinya. Kemudian yang nomor 5 juga adalah atom C sekunder. Sekunder berarti atom C nomor 3 dan 5. Oke, selanjutnya adalah atom C tersier. Ini udah nggak ada lagi ya atom C sekunder. Nah, atom C tersier, masih ingat, dia mengikat 3 atom C lainnya. Nah, di sini yang mengikat 3 atom C adalah atom C nomor 4. Karena di kanan, kiri, dan atasnya dia mengikat 1 atom C. Sedangkan yang ini juga adalah ini nomor 4 dan 6. Ini juga adalah atom C tersier karena dia mengikat 1 atom C yang di atas, bawah, dan kirinya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah atom C kuartener, yaitu atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Ya, jadi kalau misalnya nih ada yang seperti ini, di sini ada C, tapi yang di atasnya adalah misalnya senyawa unsur Br, maka ini bukan atom C kuartener karena dia cuma mengikat 3 atom C. Ya. Kemudian ada juga kalau misalnya dia di sini C, tapi yang di atas adalah Cl. Maka ini juga bukan atom C kuartener karena ini adalah Cl bukan karbon. Berarti kalau ini yang dua ini contohnya adalah untuk atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C lainnya. Berarti yang C kuartener tadi ini adalah atom C nomor 2. Oke, untuk lebih jelasnya kerjakan latihan soal berikut ya. Cuma nomor 2 nomor kok. Jadi nanti kalian catat materi yang tadi, kemudian pas latihan soal kerjakan dulu, lalu tuliskan materi selanjutnya. Jadi satu buku aja, buku tugas dan catatan disatukan. Nah, kalian kerjakan soal A dan B. Oke, next. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi yang tadi belum Ibu tegaskan ya. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas atom C dan hidrogen. Karena hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Makanya kita di sini akan lebih terbiasa melihat C dan H ada di mana-mana. Nah, jadi penggolongan senyawa hidrokarbon ini berdasarkan 2, yaitu yang pertama berdasarkan jenis ikatannya, yang terakhir adalah berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Nah, yang pertama berdasarkan jenis ikatan, seperti yang dicontohkan tadi, misalnya ini. Yang pertama ada yang namanya hidrokarbon jenuh. Jenuh artinya ikatannya tunggal, yang dimana semua ikatan karbonnya sudah terisi, jadi sudah tidak ada lagi atom lain yang bisa masuk, atau ikatannya sudah menjadi tunggal. Atau yang kedua adalah hidrokarbon tidak jenuh, ikatan tidak jenuh. Hidrokarbon tidak jenuh ini memiliki ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3. Mengapa dikatakan tak jenuh? Karena yang rangkap ini masih bisa diputuskan menjadi ikatan tunggal. Ini juga masih bisa diputus menjadi ikatan rangkap 2, lalu menjadi menjadi ikatan tunggal. Nah, kemudian yang kedua, bagian B, berdasarkan bentuk rantai karbon. Ada namanya rantai karbon alifatik atau rantai karbon terbuka. Jadi ikatannya tuh lurus aja kayak gini. Ya, itu namanya terbuka. Atau rantai karbon siklik, atau di sini disebut dengan rantai karbon
tertutup. Jadi ini atom C-nya membentuk lingkaran, entah itu segitiga seperti segitiga, segi 4, segi 5 ataupun segi 6 ya. Jadi dia tertutup seperti ini, nggak terbuka seperti yang alifatik. Siklik ini biasa juga disebut dengan alisiklik. Kemudian yang terakhir, maaf kepalaku mengganggu, rantai karbon aromatik. Dia aromatik, ciri-cirinya atom C yang memiliki ikatan rangkap selang-seling. Nah, ikatan rangkap ini bisa berpindah atau beresonansi. Bisa juga digambarkan seperti ini biar lebih ringkas, atau karena ini beresonansi maka dia cukup digambarkan dengan lingkaran saja. Nah, ini ciri-ciri dari senyawa aromatik. Aduh, leherku. Oke, demikian materi kita hari ini. Jika ingin melihat skemanya, di sini ada skema senyawa hidrokarbon. Jadi yang seperti tadi Ibu jelaskan, senyawa hidrokarbon ini terbagi 3, alifatik yaitu rantai terbuka. Ini alisiklik adalah rantai tertutup. Nah, rantai terbuka ini terbagi lagi menjadi 2, jenuh dan tak jenuh. Masih ingat? Jenuh itu ikatan tunggal, tak jenuh ini memiliki ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Yang ikatan jenuh ini atau ikatan tunggal disebut dengan alkana, sedangkan yang tak jenuh terbagi 2 menjadi alkena dan alkuna. Alkana ini rangkap 2, alkena ini rangkap 2, alkuna adalah rangkap 3. Nah, kemudian kalau alisiklik juga terbagi 2. Jadi dia bisa jenuh ataupun tidak jenuh. Jenuh kalau semua ikatannya adalah tunggal. Kalau tak jenuh berarti ada ikatannya misalnya rangkap 2. Tapi nggak seperti aromatik. Kalau aromatik dia ikatan rangkapnya selang-seling. Jadi ada resonansi di antara ikatannya. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Komentarnya boleh pertanyaan, kalau kalian ada yang nggak ngerti nanti Ibu akan kirimkan video balasannya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.